Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah dengan NIM 1962201024. Saya merupakan mahasiswa S1 jurusan Akuntansi Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan analisis penerapan GCG terhadap perusahaan BUMN yaitu PT Waskita Karya. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance selanjutnya yang disingkat dengan GCG, yaitu merupakan prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas guna mewujudkan nilai perusahaan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder dan perusahaan berlandaskan terhadap peraturan perundang-undangan dengan nilai etika usaha. Adapun profil perusahaan dari PT yang saya analisa yaitu PT Waskita Karya di sini didirikan pada tahun 2014 sesuai dengan akte pendirian perseroan terbatas yaitu nomor 27 tanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat di hadapan Fatihah Helmi SH yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU 34282.40.10.2014 tanggal 13 November 2014. PT Waskita Karya di sini melakukan bisnis usaha yang menangani produk properti seperti pembangunan properti dan real estate yang mencakup high risk building dan low risk building atau apartemen, hotel, kondotel, service atau apartemen, office dan retail space serta landed house yaitu seperti rumah tapak. Dan adapun susunan organisasi dari perseroan saat ini berdasarkan dengan keputusan direksi dan komisaris nomor SK-1/WTR-0921 tanggal 9 Agustus 2021 dengan susunannya sebagai berikut. Berikut adalah analisis penerapan GCG terhadap PT Waskita Karya. Berdasarkan dari penelusuran melalui website dan laporan tahunan, di sini perusahaan PT Waskita Karya dapat dikatakan telah berhasil dalam menerapkan tata kelola perusahaannya. Nah, hal ini dibuktikan dengan disediakannya bagian khusus dalam website dan laporan tahunan dari perusahaan PT Waskita Karya secara terperinci, yang mana di sana menjelaskan bagaimana proses tata kelola dijalankan melalui sarana tersebut, mulai dari dasar hukum, arah penerapan, cara penerapan, hingga rincian lainnya. PT Waskita Karya melalui website perusahaan tidak hanya merincikan tentang tata kelola saja, namun juga menyertakan bukti-bukti tanggung jawab sosial perusahaannya kepada masyarakat sekitar di perusahaan. Bila kita lihat di website perusahaan Waskita Karya di sini, dapat kita temui 4 poin dalam bagian sosialnya. Nah, 4 poin ini terdiri dari 1. Tanggung jawab sosial perusahaan, 2. Program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL, ketiga, whistleblowing system atau WBS, keempat, yaitu unit pelaporan gratifikasi atau UPG. Secara rinci, 4 poin ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada tanggung jawab sosial perusahaan. Di poin ini merangkum tentang aktivitas sosial yang dilakukan PT Waskita Karya untuk meningkatkan nilai perusahaan di mata pemangku kepentingan internal dan eksternal perusahaan. Ini untuk menyimpan laporan aktivitas sosial perusahaan dalam bentuk artikel berita. Yang kedua, ada program kemitraan dan bina lingkungan. Nah, di poin ini merangkum terkait aktivitas sosial perusahaan dan pemilik fungsi yang sama seperti tanggung jawab sosial perusahaan, namun di PKBL hanya dilakukan oleh BUMN dan difokuskan untuk meningkatkan taraf hidup pemangku kepentingan eksternal seperti masyarakat dan mitra kerja yang berukuran kecil atau menengah. Yang ketiga, ada whistleblowing system. Nah, di sini merupakan sarana pelaporan bagi pihak yang merasa bahwa ada bagian dalam perusahaan yang melakukan pelanggaran dan berniat melaporkan pelanggaran tersebut kepada manajemen atas perusahaan untuk diselesaikan secara internal sebelum masuk ke ranah publik. Nah, di poin ini pula diciptakan selaras dengan komitmen tata kelola untuk menciptakan lingkungan perusahaan yang bersih dari pelanggaran. Dan yang terakhir, yang keempat, ada unit pelaporan gratifikasi.
yang dimana poin ini memiliki fungsi yang sama dengan WBS namun lebih berfokus kepada tindakan gratifikasi dari korupsi yang mungkin dilakukan oleh beberapa oknum dalam perusahaan. Di sini juga selaras dengan komitmen tata kelola dan surat keputusan direksi perusahaan untuk melawan korupsi dan menciptakan lingkungan perusahaan yang bebas dari korupsi dan gratifikasi. Ya, selain melalui website, PT Waskita Karya juga merincikan tata kelola perusahaannya di dalam laporan tahunannya. Kita bisa ambil contoh dari laporan tahunan perusahaan di tahun 2019, di mana di dalam laporan tahunan ini ada bagian yang dikhususkan untuk melaporkan bagaimana perusahaan melaksanakan tata kelola perusahaannya. Laporan tahunan di sini merincikan segala bentuk pelaksanaan tata kelola perusahaan yang tidak dapat disampaikan melalui website seperti dasar hukum, profil anggota, dewan komisaris dan direksi, serta kebijakan dan pengendalian internal perusahaan, juga terhadap rincian yang lebih lengkap mengenai poin-poin tata kelola pada website perusahaan. Bukti lain dari sini juga didukung untuk memperkuat bahwa PT Waskita menjalankan tata kelolanya dengan baik adalah dengan memperoleh penghargaan sebagai Top 5 GCG Issues in Construction Sector, yang mana pada acara Warta Ekonomi Corporate Secretary Award tahun 2018 yang kemudian penerapan proyek WIDE atau Waskita Integrated Digital Enterprise yang ditunjukkan untuk memperbaiki sistem akuntansi agar lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir, dengan memperketat syarat yang harus dipenuhi oleh mitra kerja untuk dapat bekerja sama dengan PT Waskita Karya, syarat ini lebih ditekankan pada aspek keamanan sehingga dapat menjamin keamanan semua orang yang bekerja di bawah kemitraan dengan PT Waskita Karya. Nah, berdasarkan analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa PT Waskita Karya telah menjalankannya dengan baik tata kelola perusahaannya atau good corporate governance. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.